Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat para kiai, para ustadz, para hadirin, para hadirat, khususnya kepada rombongan mempelai putri dari Suger Sohibul Hajah, dan terkhusus lagi kepada mempelai berdua yang sedang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita dipertemukan oleh Allah dalam acara Walimatul Arus. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya yang lebih layak, yang lebih patut untuk berbicara itu banyak. Para kiai yang hadir pada kesempatan ini, cuman saya ditugasi mengingat Gus Nabil itu pernah ada di rumah kami, maka kami tidak bisa menolak. Jadi mohon maaf Kiai Cangkolang, sebenarnya banyak kami merasa tidak pantas untuk berbicara. Cuman saya kepada Gus Nabil khususnya kepingin menegaskan bahwa setiap akad nikah itu dilangsungkan, setiap ada ikrar dari seorang suami, dari seorang laki-laki untuk hidup bersama dalam ikatan pernikahan yang sah dengan seorang perempuan, saya tegaskan bahwa di situ pasti ada cita-cita, pasti memiliki tujuan, pasti ada keinginan yang dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai sakinah. Menginginkan bagaimana keluarga yang pada akhirnya dibentuk itu ada ketenangan di situ, ada mawaddah, ada cinta kasih di situ, ada rahmah, ada kasih sayang di situ. Sehingga Gus Nabil dan istri, apakah keluarga kita itu sudah sesuai dengan tujuan yang ditegaskan oleh Al-Quran atau tidak, tergantung pada apakah dalam keluarga kita ada ketenangan atau tidak, apakah dalam keluarga kita ada cinta kasih, ada kasih sayang atau tidak. Ini juga berlaku untuk manten yang sudah lama. Kalau seandainya rumah kita itu panas, suami tidak betah ada di rumah, pun juga demikian istri tidak betah ada di rumah, anak pun juga demikian, pulang keluar lagi, peluang panas. Keluarga tidak mampu menciptakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Saya ingatkan untuk kita semua yang sekarang sedang punya keluarga dan seterusnya itu, bahwa kita sebenarnya sudah agak jauh dari tujuan pernikahan. Karena tujuan pernikahan itu adalah sakinah, ada ketenangan dalam keluarga, mawaddah, ada cinta kasih dalam keluarga, rahmah, ada kasih sayang dalam keluarga. Ya biasa
namanya suami istri pasti tukaran, gak mungkin. Kemun pas atau karan tok beda tok nanti kan ceruan setiap hari ya, setiap hari kok selalu bertengkar mempermasalahkan, masing-masing mempermasalahkan pasangan. Saya ingatkan khususnya kepada Gus Nabil dan istri bahwa suami kita, istri kita itu adalah manusia. Kenapa manusia? Manusia itu adalah mahallul khata' wan nisyan, tempat dari kesalahan, tempat dari kelupaan. Karena demikian, kalau seandainya kita menginginkan, menuntut pasangan kita sempurna, tak mungkin. Gak mungkin. Manusia itu pasti punya kekurangan, pasti punya aib, pasti punya cacat. Tak mungkin tidak. Cukup cukup. Karena demikian, kalau seandainya kita menghendaki pasangan kita, baik suami maupun istri, itu adalah sempurna, maka jangan menikah dengan manusia. Karena manusia itu adalah mahallul khata' wan nisyan. Harus cari malaikat, dan itu tidak mungkin. Jadi biasa, istri punya kelemahan, suami punya kelemahan, mereka biasa. Itulah pentingnya kita menegaskan bahwa ketika kemudian yang dicari dalam keluarga itu adalah ketenangan, cinta kasih, kasih sayang, atau dalam bahasa sederhananya adalah kebahagiaan. Kalau seandainya itu yang kemudian kita cari, maka perlu saya tegaskan bahwa ada 4 hal menurut Gusti Kanjeng Nabi di dalam hadis yang merupakan ciri, yang merupakan persyaratan seseorang, sebuah keluarga itu bahagia. Dikatakan di dalam sebuah hadis, arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 hal yang merupakan persyaratan, yang merupakan ciri dari sebuah keluarga, dari seseorang, bahwa dia sudah mencapai kebahagiaan. Apa 4 hal itu? Antakuna zaujatuhu sholihatan. Pasangan kita, baik suami maupun istri, itu harus solih, solihah. Memperoleh bahagia, nikah persyaratan saya pertama. Napa soleh nikah Ustaz? Napa solihah nikah? Solih nikah orang saleh, orang baik. Solihah nikah orang saleh, orang baik. Baik ketika berhubungan dengan Allah, hablum minallah, atau ketika berhubungan dengan sesama manusia, saleh. Sulit untuk kemudian mencapai kebahagiaan kalau seandainya hubungan kita dengan Allah ini kan tak sah. Terus bahagia kan tak bejo, sulit. Bejo nafas, tak abasa, sulit bahagia ni kamu. Bejo zakat, tak zakat, sulit. Antakuna zaujatuhu sholihah. Pasangan baik istri maupun suami itu harus solih-solihah. Ketika berhubungan dengan Allah saya, ketika berhubungan sesama manusia, mereka saya. Bagaimana pola hubungan yang ditegaskan oleh Al-Quran untuk suami istri? Dan gula ingin menegaskan di dalam sebuah ayat Al-Quran, bagaimana suami, bagaimana istri harus menjalin hubungan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Hunna, mereka itu para istri adalah libasun, adalah pakaian. Lakum, untuk kamu semua para suami. Wa antum, dan kamu semua para suami adalah libasun, merupakan pakaian. Lahunna, untuk mereka para istri.
seepelen Al-Quran nikah kata-kata libas. Libas nikah pakaian. Kenapa pakaian? Pakaian itu adalah benda yang rela kedinginan demi melindungi pemakainya. Rela kepanasan, rela rusak, rela usang, rela sobek demi melindungi pemakainya. Luar biasa. Ungkapan kiasan yang dipakai oleh Al-Quran itu seperti itu. Pakaian juga berfungsi untuk menutupi aib, menutupi penyakit. Kalau seandainya kita sedang penyakit kulit, kena penyakit kulit, dengan pakaian penyakit itu tidak kelihatan. Kalau seandainya kita sebagai suami, kalau seandainya kita sudah sebagai istri, berfungsi sebagai pakaian untuk masing-masing, di mana kelemahan, kekurangan, cacat, aib, baik dari suami maupun istri oleh masing-masing pasangan dilindungi, ditutupi. Insya Allah pada akhirnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah insya Allah pada akhirnya akan tercapai. Kelemahan suami, kelemahan istri, kalau dalam bahasa senonton viral lagi, keren ke grup TK, SD, keren setuju, kita habis, pasti akan bertengkar lagi. Pilihan kata yang dipakai oleh Al-Quran tentang pola hubungan suami istri adalah libas. Libas adalah pakaian. Pakaian adalah menutupi aib. Rela panas, rela kedinginan, rela sobek, rela usang demi melindungi pakaian. Kalau seandainya kita sudah memiliki fungsi sebagai pakaian, insya Allah suami memiliki fungsi sebagai pakaian untuk istrinya, istri juga demikian sebagai pakaian untuk suaminya. Insya Allah pada akhirnya kehidupan yang mawaddah, sakinah, mawaddah dan rahmah akan bisa kita capai. Apalagi yang dinasihatkan tentang pola hubungan suami istri itu. Dan gue yakin apalagi keduanya sudah hafidh, sudah paham, tapi penting untuk tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Gusti Kanjeng Nabi mengatakan di dalam sebuah hadisnya, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik bagaimana memperlakukan istri kamu. Apakah kita menjadi umat Muhammad terbaik? Napa enten? Mereka tergantung bagaimana perlakuan dan sikap kita kepada istri kita. Semakin baik kita memperlakukan istri kita, maka semakin kita terpilih menjadi umat Muhammad terbaik. Semakin buruk, maka tingkatan kita akan makin rendah sebagai umat Muhammad, makin rendah sebagai umat Muhammad. Jadi keempat, kita apakah sebagai umat Muhammad terbaik atau bukan? Yang keempat, bagaimana kita memperlakukan istri kita? Apakah kita sudah mempersembahkan sikap, ucapan, perilaku yang terbaik untuk istri kita atau tidak? Mereka standar, mereka ukuran. Jadi diupayakan. Kalau kita ingin menjadi umat Muhammad terbaik, maka perlakukan, tampilkan sikap terbaik untuk istri kita. Pun juga demikian. Bagaimana istri harus memperlakukan suami juga diungkapkan di dalam sebuah hadis, lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Lau kuntu amiran, kalau seandainya saya harus memerintah seseorang ayyasjuda li ahadin untuk bersujud kepada orang lain, la amartul mar'ata, saya pasti pada akhirnya akan memerintahkan para istri antas judali zawjiha, untuk bersujud kepada suami. Jadi dalam Islam itu yang ada adalah perlombaan
antara suami dan istri untuk memperlakukan masing-masing pasangan dengan sikap yang terbaik. Tidak ada kata-kata paling, tidak ada kata-kata lebih, saya paling, saya paling, saya lebih, saya lebih. Yang ada adalah kata saling. Saling memuliakan, saling menghormati, saling menghargai. Insya Allah kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah pada akhirnya akan tercapai. Kenapa boleh yang ditegaskan oleh hadis Nabi? Yang pertama, antakuna zaujatuhu sholihatan. Yang kedua, wa auladuhu abrar. Anaknya itu harus berbakti kepada kedua orang tua. Meskipun suami sudah sholih, istri sudah sholihah, kayak anak entah jelas tidak mampu memperlakukan bagaimana kepada orang tua, kepada ibu, kepada bapak. Ini kata jelas, kehidupan dalam keluarga sulit untuk bahagia. Senonton nikah, anak itu menjadi problem untuk semuanya. Setuju semua. Kenapa sekarang pondok pesantren kok laku keras? Pondok pesantren sekarang laku keras. Banyak orang tua yang sama sekali tidak memiliki latar belakang pesantren mengirimkan putra putrinya ke pesantren. Karena sampai sekarang tentang moralitas, tentang akhlak, tentang etika yang sangat diyakini mampu melakukan pengkaderan pendidikan untuk itu, untuk anak-anak kita adalah pesantren. Pesantren nikah berhasil sukses menjadikan para santri tidak bawa HP. Ini kagum pesantren, keluarga tak bisa. Aku karang terus dan anak gara-gara HP. Pesantren dilarang bawa HP, diam semua santri. Sekolah malah fasilitasi untuk daring, rasa kopi daring seperti. Sampai saya belajar nikah, bapak ibu bukan anaknya gara-gara daring. Yang sukses itu adalah pesantren. Pesantren dengan kesederhanaannya, keikhlasannya dan seterusnya itu mampu. Oleh sebab itu anak kita untuk kemudian menjadi auladuhu abroro harus diarahkan ke pesantren. Kenapa yang dianjurkan oleh Gusti Kanjeng Nabi untuk kemudian memastikan anak kita itu adalah auladuhu abroro, anak yang pada akhirnya berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa saya ditegaskan? Diingat yang paling penting, yang paling menentukan apakah pada akhirnya anak kita akan menjadi auladuhu abroro, akan menjadi waladun sholihun yad'u lahu apa tidak, itu sangat tergantung pada makanan. Apakah suapan nasi yang sudah kita berikan kepada anak kita ada yang halal atau tidak? Mereka saya mengerti. Oleh sebab itu kita harus berusaha keras untuk tidak menyuapi putra putri kita, tidak menyuapi anak-anak kita, keluarga kita, kecuali dengan suapan yang halal. Dikatakan dalam sebuah hadis Nabi, dikatakan man akalal halal, barang siapa yang makan makanan yang halal, maka anggota tubuhnya akan taat kepada Allah. Sya'am aba, apakah dia berkehendak taat atau tidak. Tangan kita memaksa diri kita untuk taat kepada Allah. Kaki kita tidak mau diajak melangkah untuk kemaksiatan. Karena apa? Makanan yang kita makan adalah halal. Waman akalal haram, dan barang siapa yang makan makanan yang haram, asad jawarihuhu, maka anggota tubuhnya akan maksiat kepada Allah. Sya'am aba, apakah dia bermaksud untuk bermaksiat atau tidak. Maksa. Mata ini selalu mengajak kita untuk maksiat kepada Allah. Telinga ini selalu mengajak kita maksiat kepada Allah, memaksa kita untuk maksiat kepada Allah. Oleh sebab itu penting untuk kemudian ditegaskan, untuk bisa memastikan anak kita, untuk menyempurnakan kebahagiaan keluarga, harus auladuhu abroro. Jangan lupa bahwa anak kita tidak boleh kita suapi kecuali dengan yang halal. Jangan ikut pada rumus yang ada di luar. Ustaz, senonton nikah nyara seharam nikah sulit. Kenapa boleh seharam? Seharam nikah sulit senonton. Jangan ikut pada itu. Insya Allah kalau seandainya kita
ikut pada mayyattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau seandainya kita tidak mau yang haram, kalau seandainya kita tidak mau yang syubhat, maka Allah akan mengirimkan rezeki yang halalan thayyiban untuk kita dan keluarga kita. Ini penting. Yang kedua, sebagai nasihat, saya yakin kalau keluarga pesantren pasti ini sudah terjadi. Yaitu apa? Untuk menjadikan anak kita auladuhu abrar. Orang tua kita. Orang tua kita, siapapun orang tua kita. Apakah orang tua kita itu adalah orang yang berilmu atau tidak berilmu, tapi berbakti kepada kedua orang tua, itu adalah merupakan sebuah keharusan agar anak kita pada akhirnya berbakti kepada kita sebagai orang tua. Di dalam sebuah hadis dikatakan, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kamu kepada kedua orang tua kamu, kepada orang tua kamu. Tabirrukum abna'ukum, maka pasti anak-anak kamu akan berbakti kepada kamu sebagai orang tua. Nggak masuk akal kalau kita menuntut anak kita berbakti kepada kita sebagai orang tua, sementara kita sebagai anak tidak berbakti kepada orang tua kita. Mereka cepet-cepetan kita. Itu penting untuk kemudian ditegaskan, untuk memastikan auladuhu abrara itu seperti apa. Yang selanjutnya adalah wa khulaqahu sholihin. Pergaulan jek salah melekan cah, jek salah melekan cah. Istri yang sudah solihah, suami yang sudah solih, anak yang sudah abrara berpotensi berubah menjadi tidak solih, berpotensi berubah tidak solihah, berpotensi berubah menjadi tidak abrara gara-gara salah memilih pergaulan. Jadi kita harus tegas sebagai orang tua, jek takok ke anak, jek takok ke anak. Kalau anak kita ternyata bergaul, teman akrabnya itu ada orang yang tidak sholat, orang yang pemabuk, orang yang pemakai, misalnya narkoba dan seterusnya, jangan takut, karena sekarang banyak orang tua yang takut kepada anak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Panjenengan setuju, mereka adalah ra'in, pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan akan dimintai bagaimana anak kita didik dan seterusnya. Ya ponoreng sepo basah wong kang soleh kumpulon. Mereka penting wong kang soleh kumpulon. Jangan sampai kita kemudian tidak peduli pada pasangan kita, istri kita seperti apa, suami kita seperti apa, anak kita, keluarga kita, bergaul dengan siapa, itu adalah yang menentukan bagaimana sikap, perilaku, tindak tanduk yang akan dimiliki oleh keluarga kita. Anil mar'ila tas'al wasal angqarini. Tentang seseorang janganlah kamu bertanya kamu baik atau tidak, tanya temannya itu siapa. Kalau temannya orang yang meninggalkan sholat, maka dia pasti pada akhirnya akan meninggalkan sholat. Kalau temannya tidak berpuasa, maka pada akhirnya dia akan sama dengan temannya. Dan yang terakhir, jangan cengki, mereka penlanceng. Yang terakhir adalah wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Kalau bisa itu selalu bersama, jangan sampai menikah jauh-jauhan. Saya situng beda Jember, saya situng beda Kalimantan, saya situng beda. Mereka tak salah lagi. Yang bisa harus kumpul dalam satu daerah, satu rumah tangga. Kantor gampang suger kantor mereka akan semua sama-sama Jember. Jadi insya Allah pada akhirnya wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan, semoga